Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Habibah di mata pelajaran PPKN. Pada hari ini Bu Habibah masuk ke kelas 11. Bu Habibah akan menjelaskan materi yang mungkin kalian belum paham. Mudah-mudahan dengan video ini mudah-mudahan kalian akan lebih paham lagi. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang Bu Habibah ungkapkan tadi, Bu Habibah ingin menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang masalah demokrasi Pancasila. Jadi bab yang kedua yang akan kita pelajari setelah kita pelajari hak asasi manusia adalah tentang masalah demokrasi Pancasila. Di sini masuk kepada contoh sistem dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Berbicara tentang demokrasi, tentunya kita sudah tidak asing lagi. Banyak sekali orang yang mengatakan demokrasi. Nah, tentunya kita harus tahu secara detail apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi itu dari bahasa Yunani, ya, dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi intinya yang dimaksud dengan demokrasi adalah satu wilayah negara yang kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana di negara Indonesia? Di negara Indonesia tentunya kita kenal dengan menggunakan sistem demokrasi. Yang seperti apa demokrasi? Nah, baik. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi, tentunya kita paham dan kita akan mempelajari bagaimana bentuk-bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Ya, ternyata ada beberapa bentuk secara teori, ada beberapa bentuk demokrasi yang dilaksanakan dalam suatu negara. Secara teori, demokrasi itu berdasarkan kehendak rakyat dibagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, secara teori di Indonesia menggunakan demokrasi tidak langsung. Buktinya apa? Buktinya di dalam satu negara, kalau negara tersebut tidak menggunakan demokrasi tidak langsung, maka negara tersebut menggunakan sistem perwakilan. Adanya perwakilan-perwakilan yang ditunjuk untuk mewakili rakyat. Ya, contoh di negara Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Itu adalah sebagai bukti bahwa suatu negara menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Dan berdasarkan kehendak rakyat, ternyata demokrasi yang kita gunakan, yang digunakan di dalam negara-negara yang ada di dunia, itu hampir seluruhnya menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Nah, ini bisa kita ketahui bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana pelaksanaan di negara kita. Oh, ada DPR. Secara teori betul bahwa di negara Indonesia menggunakan demokrasi yang tidak langsung. Nah, berkaitan dengan demokrasi, tentunya di hari-hari atau di pekan-pekan ini marak adanya aksi demo. Nah, apakah demo itu diperbolehkan? Secara aturan negara demokrasi, ya, secara aturan negara yang menggunakan sistem demokrasi, aksi demo, ya, aksi unjuk rasa yang dilakukan warga negara, baik itu dari organisasi masyarakat, lembaga LSM, mahasiswa, kemudian semua organisasi-organisasi sosial yang memang dia ingin menyalurkan aspirasinya, maka dengan jalan demokrasi, aksi demo itu sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang ada yang menggunakan sistem demokrasi. Jadi itu tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi aturan. Nah, bagaimana kalau pada akhirnya dalam setiap aksi itu muncul adanya aksi-aksi anarkis, ya, aksi-aksi yang memang itu dianggap melanggar hukum. Ya.
Dan bagaimana prosesnya kalau kita menghendaki kita melakukan satu aksi. Aksi-aksi yang muncul yang memang itu masuk ke dalam satu pelanggaran hukum itu disebabkan karena dalam pelaksanaan aksi demo itu mereka mencoba untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang ada di fasilitas negara. Kemudian yang kedua, mereka mencoba untuk memperkeruh suasana. Kemudian yang ketiga, mereka mencoba untuk membuat keributan. Nah, dalam aksi inilah ya yang sebenarnya aturan itu sesuai dengan dasar hukum yang diperbolehkan. Nah, tapi apa? Tapi dalam pelaksanaan kenapa itu merupakan suatu pelanggaran hukum? Ya karena melanggar aturan-aturan dari ketentuan yang ada. Ya. Terus kemudian ya. Nah, apa yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu aksi penolakan. Yang tidak diperbolehkan ya aksi penolakan ya atau unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat itu ya diperbolehkan manakala sesuai dengan aturan. Nah, aturan bagaimana melakukan aksi unjuk rasa itu ternyata ada. Contohnya, salah satu contoh aturan-aturan yang pertama, aksi yang dilakukan, aksi demo yang dilakukan itu harus izin ya, minimal atau maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan dan ada jawaban dari pihak kepolisian. Kemudian yang kedua ya tentang temanya, dalam penolakan apa, dalam unjuk rasa apa, masalah apa, itu harus diinformasikan. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah masanya. Kemudian yang keempat, siapa pesertanya. Itu semua diajukan dalam satu kertas dan diajukan ke pihak aparat. Nah, itu ternyata ada aturannya. Ya. Oleh karena itu kita ya harus lebih tenang dan maklum dan tahu betul ternyata di negara Indonesia itu beberapa ciri khas sistem demokrasi di negara Indonesia adalah adanya perwakilan rakyat, kemudian adanya rakyat yang berkuasa. Contohnya tadi, kalau misalkan ada aturan-aturan yang memang itu bertentangan dengan kehendak rakyat, maka rakyat bisa melakukan usulan atau masukan dengan jalan demo. Ya. Kemudian ada sistem demokrasi yang merupakan satu ciri suatu negara. Kalau negara tersebut menggunakan demokrasi, maka negara tersebut ada satu ciri di mana rakyatlah yang menentukan. Di dalam kita bisa mengetahui pelaksanaannya di mana di dalam pemilihan umum ya. Dalam pemilihan umum itu merekalah rakyat biasa memilih wakil-wakil rakyatnya yang nantinya akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, dalam pemilihan umum kita wakil-wakil rakyat memilih calon-calon pemimpin kita, misalkan presiden. Nah, mungkin di dalam daerah-daerah kita juga mengadakan pilihan kepala daerah, itu pun juga kita memilih sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, ini mendekati masa-masa pemilihan kepala daerah. Nah, itu juga merupakan suatu ciri dari negara yang menggunakan sistem demokrasi. Nah, adakah negara yang tidak menggunakan sistem demokrasi? Ada. Negara tersebut adalah negara yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Tidak ada pemilihan umum, tidak ada. Ya, ini yang membedakan antara demokrasi dan kerajaan. Itu ya. Untuk sementara itu dulu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut, kita perdalam lagi tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Demikian, silahkan kalian memperhatikan, silahkan kalian mendengarkan mulai dari awal dan akhir. Baik, untuk mengakhiri ini silahkan kalian mengerjakan tugas untuk kalian, yaitu tentang masalah
negara-negara ya, perbedaan, berikan contoh ya, berikan contoh negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi dan negara-negara yang menggunakan sistem monarki. Demikian, silahkan ditulis ya tugas ini di dalam kertas ya, negara-negara mana yang menggunakan sistem demokrasi dan negara-negara mana yang menggunakan sistem monarki atau kerajaan. Silahkan ditulis dan kirim tugas kalian ya ke email Gua seperti biasa. Demikian untuk pertemuan kali ini, Gua cukupkan sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.